Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Putri, NPM 21316012 kelas TK 21AB. Perkenalkan, nama saya Wandika dari kelas TK 21 AB. Nama saya Octavian Nurul Pratama dengan NPM 18316079 dari kelas TK 21AB. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang WiFi Router. WiFi Router adalah perangkat atau alat yang didesain untuk melakukan serangan DOT atau serangan authentication pada jaringan WiFi. Serangan ini bertujuan untuk membuat perangkat yang terhubung ke jaringan WiFi tersebut terputus secara paksa. Alat WiFi router biasanya berupa perangkat keras yang kecil yang dapat dioperasikan secara portable seperti papan pengembang berbasis microcontroller. Mereka biasanya dilengkapi dengan antarmuka WiFi seperti ESP8266 atau ESP32 dan seringkali didukung oleh perangkat lunak open source yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol serangan DOT. Penggunaan alat ini dalam konteks yang benar seperti uji penetrasi jaringan yang sah, pengujian keamanan, dan riset bisa bermanfaat. Namun, penggunaan alat semacam ini untuk tujuan jahat atau tanpa izin dapat melanggar hukum dan etika dan berpotensi merugikan orang lain serta infrastruktur jaringan. Oleh karena itu, jika Anda tertarik untuk menggunakan alat semacam ini, penting untuk memahami batasan hukum dan etika yang terkait dengan penggunaannya. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang cara kerja WiFi Doctor. Jadi, WiFi Doctor atau Authentication Attack adalah jenis serangan yang dimaksudkan untuk membuat klien WiFi terputus dari akses titik atau akses poin mereka. Nah, ini dilakukan dengan mengirimkan paket authentication frames atau paket yang memaksa klien untuk terputus dari jaringan secara berulang kepada klien WiFi yang ditargetkan. Nah, jadi adapun cara kerja dari WiFi Doctor yaitu yang pertama. Nah, yang pertama itu memahami protokol WiFi. Penyerang perlu memahami protokol WiFi secara mendalam. Nah, termasuk cara kerja paket, authentication, dan bagaimana cara menyusunnya untuk melakukan serangan. Terus, selanjutnya yaitu poin kedua, mengakses alat. Jadi, penyerang menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan dan mengirimkan paket authentication. Beberapa perangkat keras khusus dan perangkat lunak open source tersedia untuk tujuan ini. Nah, terus selanjutnya itu poin ketiga. Nah, di poin ketiga di sini mengidentifikasi target. Jadi, penyerang menentukan target terlebih dahulu. Mereka yaitu klien WiFi yang ingin mereka putuskan dari jaringan. Terus poin yang keempat yaitu melakukan serangan. Jadi, setelah menentukan target, penyerang memulai mengirimkan paket authentication kepada klien target. Nah, paket ini dikirimkan menggunakan alat yang sesuai dengan protokol WiFi. Terus selanjutnya itu ada poin kelima, yaitu dampak serangan. Jadi perlu kita juga, jadi klien WiFi yang menjadi target akan terputus dari akses titik mereka. Dan mereka harus melakukan proses autentikasi ulang untuk kembali terhubung ke jaringan. Nah, hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna yang terkena serangan, terutama jika mereka terhubung ke jaringan yang penting untuk pekerjaan atau komunikasi. Terus poin keenam yaitu potensi penyalahgunaan. Nah, meskipun ada penggunaan yang sah untuk alat-alat seperti WiFi Doctor dalam pengujian keamanan jaringan dan penelitian keamanan, mereka juga dapat disalahgunakan untuk tujuan merugikan, seperti untuk mencuri informasi sensitif atau memblokir akses internet bagi pengguna yang sah. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan utama dari WiFi Router adalah untuk melakukan
uji penetrasi dan evaluasi keamanan pada jaringan WiFi. Berikut beberapa kegunaan utama. Yang pertama, pengujian keamanan jaringan. WiFi Doctor dapat digunakan oleh administrator jaringan atau profesional keamanan untuk menguji keamanan jaringan mereka sendiri. Dengan mengirimkan paket deauthentication, mereka dapat mengetahui seberapa rentan jaringan mereka terhadap serangan semacam itu dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. Yang kedua, penelitian keamanan. Peneliti keamanan dapat menggunakan WiFi Doctor untuk mempelajari cara kerja protokol WiFi dan mengeksplorasi potensi kerentanan dalam implementasi perangkat keras dan perangkat lunak jaringan. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. WiFi Doctor dapat digunakan sebagai alat pendidikan dan pelatihan untuk memperkenalkan konsep serangan keamanan jaringan kepada siswa atau profesional IT yang sedang belajar. Yang keempat, pemulihan akses jaringan. Dalam beberapa kasus WiFi Doctor juga dapat digunakan secara konstruktif untuk membantu pemilik jaringan memulihkan akses jaringan yang mungkin terganggu oleh klien yang tidak diinginkan atau perangkat yang terjebak dalam siklus autentikasi yang buruk. Yang kelima, pentesting edukal. Dalam konteks pengujian penetrasi etis, WiFi Doctor dapat digunakan oleh para ahli keamanan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan jaringan klien mereka, sehingga mereka dapat merekomendasikan perbaikan yang diperlukan. Namun penting untuk dicatat bahwa penggunaan alat seperti WiFi Doctor harus selalu sesuai dengan hukum dan etika serta dilakukan dengan izin yang tepat dan pemilik jaringan yang bersangkutan. Penyalahgunaan alat semacam itu untuk tujuan jahat atau tanpa izin menyebabkan konsekuensi hukum yang serius. Sekian penjelasan tentang WiFi Doctor dari kelompok 5 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.